Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Pangestu. NIM 2018-03-008. Prodi saya Ekonomi Syariah dan mata kuliah untuk memenuhi UAS saya yaitu Manajemen Keuangan Syariah, dan dalam pembahasan saya yaitu mekanisme keuangan syariah berbasis sewa menyewa. Halnya saya akan membahas yaitu mekanisme keuangan syariah berbasis sewa menyewa. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah suatu akad atau suatu yang bermanfaat dengan pengganti. Sedangkan ada ulama yang menyatakan, ulama Syafi'ah, yaitu berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu bermanfaatnya yang mengandung maksud dan tertentu dengan mubah. Dan menurut ijarah sendiri yaitu suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak pemilik, yaitu suatu barang yang akan disewakan dalam bentuk bermanfaat kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya yang pengganti, dalam halnya suatu kontrak yang sudah ditentukan, yaitu walaupun barang itu sudah disewakan, bukan berarti barang tersebut punya pihak yang penyewa, tetapi masih dalam bentuk pihak kepemilikan pihak pertama. Dalam ijarah tersebut ada suatu rukun, yaitu terdapat 4 rukun dalam syarat ijarah. Yang pertama itu pernyataan ijab dan kabul wajib. Yang kedua, pihak yang akan berakad, itu pihak pemilik dan pihak penyewa. Yang kedua, objek yang akan dikontrak atau yang disewakan dengan pembayaran yang ditentukan kedua belah pihak. Yang keempat itu manfaat dari penggunaan dalam bentuk ijarah tersebut, mau dari sewa jasa maupun sewa barang. Dan ada juga yang B, itu ketentuan dalam objek ijarah. Ada 3, yaitu dalam objeknya itu objek ijarah itu adalah manfaat dari penggunaan barang tersebut. Yang kedua, manfaat barang harus sesuai apa yang dikontrak. Yang ketiga itu penentuan manfaat tersebut bersifat dibolehkan, atau pihak penyewa apapun yang sudah disewakan boleh digunakan, dibebaskan, tidak ditentukan di sini itu ini tidak. Dalam halnya ada 2 jenis hukum ijarah, yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seorang dengan upah yang imbalan yang sesuai dengan apa yang dikontrak atau yang disewakan. Yang B, ijarah dengan berhubungan dengan sewa aset atau properti. Oke. Yang kedua itu ada suatu landasan. Yang pertama, landasan suatu ijarah tersebut apa saja? Oke, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga ijma. Kita langsung saja masuk yang ketiga, itu fatwa DSN MUI tentang pembiayaan ijarah. Dalam suatu bentuknya, objek kewajiban suatu lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembayaran tersebut dalam ijarah. Dalam pertama, hukum rukun syarat ijarah itu signik ijarah adalah pernyataannya oleh dari kedua belah pihak yang berkaitan dengan halnya dalam bentuk lainnya. Yang kedua itu pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga itu objek akad ijarah tersebut. Oke, yang kedua itu kita masuk dalam ijarah mutabiyah bit tamil atau IMBT
adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual ataupun membijaki suatu objek sewa di akhir periode. Dalam halnya ada suatu 4 bentuk, yaitu A. Hibah yang diakhiri dengan periode. B. Harga yang berlaku pada akhir periode. Yang keempat, harga efekuensi dalam periode sewa. Yang D. Bertahap dalam selama periode disewakan. Oke, dalam halnya rukun ijarah itu terdapat suatu nama, yaitu ijarah dalam mutabiah bitamlik, yaitu yang satu, penyewa itu disebut mutajir. Mustajir. Yang kedua, pemilik manfaat itu mujir. Yang objek sewa itu majur. Yang keempat, harga sewa itu ujarah. Yang keempat, ijab kabul. Akhir yang bakalan saya bahas untuk ini, saya akan membahas itu kesimpulan akhir dalam ini, yaitu ijarah disebut akad yang pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa yang tertentu yang melalui pembayaran sewa maupun upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksudnya manfaat adalah yang berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat yang digunakan untuk pihak penyewa yang bisa saling untung. Yang oleh karena itu, ijarah adalah akad yang mengakhiri yaitu suatu pengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadinya pemindahan kepemilikan. Maka banyak orang menyamakan ijarah ini adalah suatu leasing, hanya itu karena kedua istilah tersebut hampir sama. Dan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta ampun, minta maaf, dan saya juga kepada Allah meminta ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like video saya dan subscribe.